Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. 326-328. Bab 326. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Di dalam halaman Lin Chiazuang. Fendi Zanders perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa Cleo Fei Lin sedang berbaring tengkurap seperti gurita. Lengan yang lemah dan tanpa tulang memeluk leher Fendi Zanders dengan erat, dan kaki yang ramping dan indah menjepit pinggang Fendi Zanders, dan wajah halus dan cantik terkubur di dada Fendi Zanders. Fendi Zanders tahu bahwa karena cuaca sekarang relatif dingin, dan halamannya terletak di pinggiran kota, suhu secara alami akan relatif rendah, jadi Cleo Fei Lin secara naluriah akan memeluk Fendi Zanders agar tetap hangat setelah tertidur. Melihat wajah Cleo Fei Lin yang cukup merah, Fendi Zanders mau tidak mau merasa sedikit terganggu, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa alangkah baiknya jika dia bisa menjalin hubungan dengan Cleo Fei Lin. Pada saat ini, Cleo Fei Lin belum bangun, dan ekspresi wajahnya sangat nyaman dan menikmati. Tentu saja, Fendi Zanders tidak tahan membangunkan Cleo Fei Lin, jadi dia hanya bisa menutup matanya dan terus beristirahat. Setelah hampir setengah jam, Cleo Fei Lin akhirnya terbangun, perlahan membuka mata indahnya. Ketika dia melihat dirinya terbaring di atas tubuh Fendi Zanders, rasa malu melintas di wajah cantiknya, karena postur mereka berdua terlalu ambigu. Tapi dia tahu bahwa Fendi Zanders pasti tidak sengaja memanfaatkannya, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan buru-buru menjauhkan lengan dan kaki indahnya, lalu merapikan rambutnya. Fendi Zanders, bangun. Cleo Fei Lin dengan lembut mendorong Fendi Zanders. Kebaikan. Fendi Zanders berpura-pura baru saja bangun, mengulurkan tangan dan mengusap matanya, lalu menatap Cleo Fei Lin dan bertanya, jam berapa sekarang? Sudah hampir jam 9, ayo sarapan. Cleo Fei Lin menjawab dengan ringan, lalu bangkit dan berjalan keluar ruangan. Fendi Zanders menatap punggung Cleo Fei Lin dan tersenyum, tapi tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin datang ke ruang makan setelah mandi. Saat ini, anggota keluarga Lin sedang duduk di ruang makan mengobrol, tetapi tidak ada yang menyentuh makanan di atas meja. Karena Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin tidak bisa datang, mereka tidak berani makan sama sekali. Fendi Zanders, Cleo Fei Lin, apakah kalian berdua sudah bangun? Ketika Lin Weiguo melihat Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin memasuki restoran, dia buru-buru berdiri untuk menyambut mereka, dan berkata sambil tersenyum. Kebaikan. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, dan kemudian menemukan bahwa semua orang di restoran sedang menatapnya dengan mata aneh. Cleo Fei Lin tertegun sejenak, dan kemudian langsung mengerti apa maksud orang-orang ini. Cleo Fei Lin, bagaimana kamu tidur dengan Fendi Zanders tadi malam? Ketika Chen Lan melihat Cleo Fei Lin keluar, dia segera berlari ke sisi Cleo Fei Lin, menyeret Cleo Fei Lin dan bertanya. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Chen Lan, wajah cantiknya langsung memerah, karena dia tahu apa maksud kata-kata Chen Lan. Anggota keluarga Lin yang hadir juga memusatkan perhatian mereka pada Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders. Saat ini, sepertinya semua orang tahu bahwa Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders tinggal di kamar yang sama tadi malam, dan selain Mandy Lin kecuali Melian Liu, semua orang terlihat sangat iri. Mereka semua iri karena Cleo Fei Lin bisa memasak nasi bersama Fendi Zanders. Bu, apa yang kamu bicarakan di sini? Bagaimana kalau aku tidur dengan Fendi Zanders? Cleo Fei Lin tidak bisa menahan tatapan kosong pada Chen Lan, lalu langsung menyeret Fendi Zanders untuk duduk di samping meja makan. Ketika Lin Weiguo melihat semua orang telah tiba, dia mengumumkan dimulainya makan malam. Mungkin karena mereka tahu bahwa Cleo Fei Lin tidak suka orang lain membicarakan urusan dirinya dan Fendi Zanders, jadi tidak ada yang terus bertanya selama makan. Hanya Mandy Lin yang terlihat tidak senang, dan dari waktu ke waktu dia akan mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Fendi Zanders yang berada di samping Cleo Fei Lin, karena Mandy Lin merasa bahwa Cleo Fei Lin, seorang wanita cantik, baru saja dirawat oleh Fendi Zanders. Ini terlalu murah untuk Fendi Zanders. Setelah makan malam, ketiga gadis itu, Cleo Fei Lin, Mandy Lin, Melian Liu, menyeret Fendi Zanders untuk pergi berbelanja. Fendi Zanders merasa bahwa dia tidak melakukan apa-apa meskipun dia tinggal di keluarga Lin, jadi sebaiknya dia pergi keluar bersama mereka bertiga. Belanja, jadi saya setuju. Sepupu, apakah kamu benar-benar melakukan sesuatu pada Fendi Zanders? Setelah meninggalkan halaman, Mandy Lin masih tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di hatinya. Saat Fendi Zanders sedang mengemudi di garasi, dia bertanya pada Cleo Fei Lin dengan wajah bergosip. Yang mana? Cleo Fei Lin membeku sesaat ketika mendengar ini, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Apalagi, tidur saja, kudengar kalian berdua tidur bersama tadi malam. Mandy Lin berteriak dengan sangat cemas. Dari siapa kamu mendengar semua ini? Cleo Fei Lin terdiam sesaat. Siapa lagi yang mendengarnya? Tentu saja aku mendengarnya dari bibiku. Bibiku membicarakannya di restoran pagi ini.
Sekarang semua orang di keluarga Lin tahu bahwa kamu dan Fendi Zanders tidur bersama. Melian Liu menambahkan tanpa daya. Bagaimana ibuku bisa berbicara omong kosong? Meskipun aku tidur di kamar yang sama dengan Fendi Zanders kemarin, tidak ada yang terjadi pada kami. Dia tidur di lantai dan aku tidur di tempat tidur. Kami berdua tidak melakukan apapun. Cleo Fei Lin He bertahan dengan ekspresi rusak yang tidak normal. Jadi begini, kupikir kamu benar-benar tidur dengan Fendi Zanders. Melian Liu menjawab sambil setengah tersenyum. Kita berdua sudah saling kenal begitu lama, apa kamu tidak tahu kepribadianku? Aku belum berjanji untuk bersama Fendi Zanders, bagaimana aku bisa berhubungan seks dengannya? Cleo Fei Lin menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak, lalu melanjutkan, ibuku sungguh, apakah dia begitu ingin membiarkanku bersama Fendi Zanders? Kamu bahkan bisa membicarakan hal semacam ini. Fendi Zanders bukanlah anak laki-laki malang seperti sebelumnya. Di mata orang dewasa kita, Fendi Zanders sekarang adalah generasi kedua yang super kaya. Bibiku pasti tidak akan berdamai jika kamu merindukan Fendi Zanders. Melian Liu berkata tanpa daya. Kenapa? Setelah mendengar ini, Cleo Fei Liner menghela nafas tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Orang lain bisa berpikir apapun yang mereka inginkan. Lagi pula, di mataku, Fendi Zanders masihlah orang yang malang itu. Hanya saja dia cukup beruntung bisa bertemu Fang Zihua. Selama sepupuku tidak tidur dengan Fendi Zanders, aku tidak akan berpikir begitu. Aku tidak mau melakukannya tanpa bayaran. Fendi Zanders bajingan itu lebih murah. Mandy Lin berkata dengan garang, mencibir mulut kecilnya. Cleo Fei Lin memandang Mandy Lin dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Jika dia tahu bahwa keluarga Lin akan bereaksi seperti ini, dia tidak akan membiarkan Fendi Zanders berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Oke, berhenti bicara, Fendi Zanders sedang mengemudi, ayo masuk ke mobil. Pada saat ini, Melian Liu melihat Fendi Zanders keluar dari garasi dengan Mercedes-Benz, mengulurkan tangannya untuk menyeret Cleo Fei Lin dan Mandy Lin, dan berjalan menuju Mercedes-Benz. Bab 327. Pada saat yang sama, Bandara Jiangcheng. Sebuah pesawat Boeing 747 yang terbang dari Yangcheng ke Jiangcheng mendarat perlahan. 5 menit kemudian, seorang wanita cantik bertubuh hot dan berpakaian seksi perlahan turun dari pesawat sambil membawa tas GUCCI edisi terbatas. Dalam sekejap, perhatian seluruh pria tertuju pada wanita cantik ini. Saya melihat wanita cantik itu mengenakan bretelle of shoulder berwarna putih, dan tubuh bagian bawahnya adalah rok panjang pinggul berwarna biru tua. Kakinya yang ramping dan indah dibalut ketat dengan stoking hitam, dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah seksi di kakinya. Dengan wajah halus dan tubuh seksi dan panas, keseluruhan orang terlihat sangat menarik. Belum lagi para penumpang pria yang baru turun dari pesawat, bahkan petugas bandara yang sudah terbiasa melihat pramugari cantik pun tak kuasa menelan ludah setelah melihat kecantikan tersebut, dan mereka mulai merasa ketagihan. Perasaan seperti apa jadinya jika dia bisa tidur dengan wanita cantik? Sosok cantik itu sangat tinggi. Setelah memakai sepatu hak tinggi, dia terlihat semakin tinggi. Tingginya terlihat sekitar 1,8 meter. Ketinggian ini cukup untuk membunuh sebagian besar pria yang hadir, dan senyumannya penuh pesona. Seolah-olah mudah untuk menangkap semua orang ini. Namun, ini bukanlah bagian paling menawan dari wanita ini. Bagian yang paling menawan dari wanita ini adalah bibirnya. Di bawah pangkal hidung yang tinggi, terdapat sepasang bibir yang halus dan menawan, seperti dua bunga berwarna mawar yang baru saja mekar. Cantik. Aku tidak tahu apakah itu karena aku haus atau sedang memikirkan sesuatu, si cantik secara tidak sengaja menjilat bibirnya, dia terlihat sangat menggoda, tapi di saat yang sama dia menggoda dengan sedikit martabat dan sikap acuh tak acuh. Di bawah pandangan semua orang, wanita cantik itu berjalan keluar dari aula bandara perlahan dengan tas GUCCI, lalu melihat ke alun-alun di depannya, menunjukkan senyuman menawan, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, aku di sini, menurutmu tentang itu bagaimana kamu ingin adikku bermain sampai mati? Setelah mengatakan ini, si cantik langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hei, saudaraku, aku sudah sampai di Jiangcheng. Si cantik berkata dengan ringan. Oke, begitu, Du Senghao dan yang lainnya seharusnya menjemputmu di bandara, kamu bisa menunggu di sana. Suara seorang pria datang dari telepon. Oke. Si cantik mengangguk, lalu langsung menutup telepon. Cantik, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Saat si cantik menutup telepon, seorang pria paruh baya dengan penampilan tidak senonoh menghampiri si cantik dan bertanya pada si cantik sambil tersenyum. Si cantik tidak bisa menahan cemberutnya setelah mendengar ini, sedikit rasa jijik muncul di matanya, dan dia menjawab dengan kosong, tidak perlu. Setelah pria paruh baya itu mendengar kalimat ini, hatinya sedikit banyak kecewa, namun ia masih enggan menyerah begitu saja, maka ia melanjutkan, cantik, sebenarnya aku ingin mentraktirmu makan malam, entahlah. Jika kamu bisa. Orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk makan bersamaku, jadi pergilah dari sini sebelum aku marah.
Si cantik menyipitkan matanya, bibir merahnya yang seksi dan menawan terbuka dan tertutup, dan dia berbicara dengan sangat mendominasi. Kamu. Setelah pria parubaya itu mendengar ini, kulitnya berubah jelek untuk sesaat, dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berpura-pura berada di depanku. Titik petik 2. Bentak. Sebelum dia selesai berbicara, wanita cantik itu mengangkat tangan kecilnya dan menamparkan langsung wajah pria parubaya itu. Pria parubaya itu terpana oleh tamparan si cantik, dan dia berdiri di sana dengan bodoh, memandangi kecantikan di depannya, tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik di depannya akan begitu pemarah, dan dia langsung menamparnya sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pelacur bau, kamu berani memukulku, tahukah kamu siapa aku? Pria parubaya itu dengan marah menunjuk ke arah wanita cantik itu dan mengumpat dengan keras. Aku tidak peduli siapa kamu, selama kamu berani mengucapkan 3 kata itu kepadaku, maka kamu akan mati. Si cantik menjawab dengan nada dingin, lalu dia hendak pergi. Ketika pria parubaya itu melihat keindahan itu ingin pergi, dia mengulurkan tangan dan ingin meraih keindahan itu. Namun sebelum ia menyentuh lengan wanita cantik itu, 5 atau 6 pria kekar berjas hitam bergegas keluar dari kendaraan off-road, dan langsung menekan pria parubaya itu ke tanah, lalu langsung menghadangnya tanpa mempedulikan penonton. Pria itu meninju dan menendang. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berjas putih menghampiri wanita cantik itu dan berteriak dengan hormat, Nona, maaf, kami terlambat. Dan para penumpang di bandara semuanya tercengang saat melihat pria parubaya ini, karena pria parubaya tersebut adalah Du Senghao, kakak tertua yang setenar Xie Huaqiang di kota Jiangcheng. Agar Du Senghao begitu hormat, latar belakang menakutkan macam apa yang harus dia miliki. Du Senghao awalnya adalah kakak laki-laki sosial yang sangat terkenal di kota Jiangcheng. Belakangan karena berbagai sebab, grupnya dibubarkan dan digantikan oleh perusahaan bernama Marriott. Tapi ini bukanlah sebuah perusahaan, tapi apa yang dia lakukan sekarang tidak berbeda dengan apa yang dilakukan grup sebelumnya, hanya saja grup tersebut memiliki nama yang lebih baik. Dikatakan bahwa Du Senghao, perusahaan Marriott, memiliki hampir 1.000 anggota, dan skala ini sepenuhnya sebanding dengan Xie Huaqiang. Hanya saja reputasi Du Senghao tidak sebaik Xie Hua karena Xie Huaqiang mendapat dukungan dari Fang Zihua di sisinya. Bagaimana persiapan untuk apa yang diminta? Si cantik bertanya pada Du Senghao tanpa ekspresi. Jangan khawatir Nona, saya siap. Du Senghao dengan cepat menjawab. Bagus. Si cantik mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju SUV Land Rover di depannya. Nona, apakah Anda berencana untuk beristirahat di Jiangcheng selama beberapa hari sebelum berurusan dengan Fendi Zanders itu, atau langsung pergi ke Lin Family Manor? Du Senghao mengikuti dari belakang si cantik, dan dengan hati-hati bertanya padanya. Setelah mendengar ini, si cantik tidak bisa menahan keraguan sejenak, lalu berkata dengan ringan, tidak ada yang menarik di sini di Jiangcheng, ayo langsung ke Lin Jiazuang, saya tidak sabar untuk melihat Fendi Zanders sekarang. Baik. Du Senghao mengangguk dengan cepat, lalu melanjutkan, Nona, apa yang ingin Anda lakukan dengan orang itu sekarang? Hancurkan dia secara langsung. Si cantik menjawab dengan nada tenang, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya saat mengatakan ini, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan anak kucing atau anak anjing. Bab 328. Setelah beberapa saat, si cantik duduk di dalam kendaraan off-road Land Rover dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Pria parubaya yang pernah memukul wanita cantik itu sebelumnya tergeletak di tanah, ditendang dan ditinju oleh 5 pria kuat berbaju hitam, sambil melolong kesakitan dari waktu ke waktu. Penumpang yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini, tetapi tidak ada yang berani berbicara, karena mereka semua tahu bahwa pria di depan mereka adalah milik Du Senghao. Di kota Jiangcheng, Xie Huaqiang tidak mudah diganggu, dan Du Senghao bahkan lebih sulit untuk diganggu. Pada saat yang sama, Fendi Zanders tidak tahu bahwa bahaya perlahan-lahan mendekatinya, dan dia masih berkeliaran di pusat perbelanjaan bersama Cleo Fei Lin, Mandy Lin, dan lainnya. Setelah pesta ulang tahun Lin Weiguo selesai, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin tinggal di Lin Jiazuang selama sekitar 1 minggu. Mungkin karena apa yang terjadi pada hari pesta ulang tahun Lin Weiguo, sikap seluruh keluarga Lin terhadap Fendi Zanders berubah drastis. Tidak ada lagi yang berani menertawakan dan mempermalukan Fendi Zanders. Jadi selama minggu ini, kehidupan kecil Fendi Zanders masih sangat nyaman, dan dia tidak perlu melihat wajah siapapun sama sekali. Biasanya pada siang hari, jika tidak ada pekerjaan, saya pergi berbelanja dengan ketiga gadis tersebut, Cleo Fei Lin, Mandy Lin, dan Melian Liu, atau mengunjungi tempat-tempat indah di sekitar Lin Jiazuang. Pada malam hari, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin tidur di ranjang yang sama. Meskipun mereka tidur di ranjang yang sama, Fendi Zanders tidak melakukan apapun pada Cleo Fei Lin. Karena dia tahu melon yang dipelintir itu tidak manis, dia telah menunggu jawaban Cleo Fei Lin.
Seminggu berlalu dengan cepat, liburan Fendi Zanders secara bertahap akan segera berakhir, dan Cleo Fei Lin, Lin Sikyong, dan yang lainnya juga mulai berencana untuk kembali ke kota Jiangcheng. Meskipun begitu banyak hal yang terjadi di Lin Jiazuang, tidak peduli apapun, Fendi Zanders tetap tidak mengungkapkan identitasnya pada akhirnya, dan hubungan antara dia dan Cleo Fei Lin secara bertahap memanas, jadi Fendi Zanders masih sangat puas dengan keluarga Linnya. Kali ini, perjalanan Zuang. Dan Cleo Fei Lin juga menyetujui Fendi Zanders, apakah dia ingin menjadi tunangan Fendi Zanders atau tidak, dia akan memberikan jawaban kepada Fendi Zanders sebelum meninggalkan Lin Jiazuang. Jadi Fendi Zanders telah menunggu jawaban Cleo Fei Lin. Namun terjadinya satu insiden secara langsung mengganggu rencana Fendi Zanders yang sudah ada. Menjelang meninggalkan Lin Jiazuang, Cleo Fei Lin, Mandy Lin, Melian Liu dan 3 gadis pergi ke pesta ulang tahun teman sekelas sekolah dasar mereka. Fendi Zanders tidak mengenal teman sekelas sekolah dasar mereka, dan selain itu, Fendi Zanders sekarang dianggap sebagai selebriti di Lin Jiazuang. Pada dasarnya, berbagai bos datang ke Lin Jiazuang setiap hari untuk berteman dengan Fendi Zanders. Jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Fendi Zanders tidak pergi ke pesta ulang tahun bersama Cleo Fei Lin, melainkan tinggal di rumah sendirian untuk menonton TV. Namun kurang dari 1 jam setelah Cleo Fei Lin dan yang lainnya pergi, ponsel Fendi Zanders berdering. Fendi Zanders melihat ke ponselnya, dan menemukan bahwa itu adalah Mandy Lin yang menelepon, jadi dia menghubungkan telepon secara langsung, dan bertanya dengan lembut, "Xiaoman, ada apa?" Melalui kontak minggu ini, hubungan antara Fendi Zanders dan Mandy Lin juga semakin mereda. Meskipun Mandy Lin masih tidak mengakui bahwa Fendi Zanders adalah saudara iparnya, tetap tidak ada masalah dalam bergaul satu sama lain. "Fendi Zanders, cepat kemari, sepupuku diintimidasi." Mandy Lin berteriak keras. "Peri diintimidasi." Fendi Zanders langsung mengernyit ketika mendengar ini, dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Siapa yang diintimidasi? Di mana kamu sekarang?" "Kami berada di Hotel Lis Hui sekarang, cepat kemari, aku tidak akan memberitahumu lagi." "Sepupu!" teriak Mandy Lin, lalu langsung menutup telepon. Manusia kecil, manusia kecil." Fendi Zanders mendengar panggilan terakhir Mandy Lin bahwa ada yang tidak beres dengan sepupunya, jadi dia buru-buru berteriak 2 kali, tetapi Mandy Lin sudah menutup telepon. Fendi Zanders menelepon Mandy Lin lagi, tetapi setelah sekian lama tidak ada yang menjawab telepon. Peri pasti mengalami kecelakaan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, menutup telepon, lalu mengambil kunci mobil di atas meja dan berlari keluar halaman. Fendi Zanders tahu bahwa Hotel Lis Hui adalah restoran tempat Zhao Xuan mengundang mereka makan malam, dan letaknya tidak terlalu jauh dari halaman keluarga Lin. 20 menit kemudian, Fendi Zanders pergi ke Hotel Lis Hui. Setelah turun dari mobil, Fendi Zanders bergegas ke Hotel Lis Hui tanpa memikirkannya, lalu bertanya singkat kepada pelayan, dan segera menemukan kotak tempat Cleo Fei Lin dan yang lainnya berada. Gadis yang merayakan ulang tahunnya hari ini adalah Dong Ailin. Dia adalah teman sekelas sekolah dasar Cleo Fei Lin dan Melian Liu. Status keluarga Dong di Lin Jiazuang mirip dengan keluarga Lin sebelumnya, keduanya termasuk keluarga kelas 2. Namun meski begitu, popularitas Dong Ailin masih sangat bagus, dan karena semua orang adalah teman sekelas di sekolah dasar, sebagian besar generasi kedua kaya di Lin Jiazuang datang ke pesta ulang tahunnya kali ini. Saat ini, kotak itu penuh dengan anak muda. Fendi Zanders melirik kerumunan itu sebentar, dan dengan cepat menemukan di mana Cleo Fei Lin dan yang lainnya berada. "Adil, Xiaoman, kamu baik-baik saja?" Fendi Zanders bergegas menuju Cleo Fei Lin, Mandy Lin dan yang lainnya dengan tergesa-gesa, dan berteriak dengan penuh semangat. "Fendi Zanders, kenapa kamu datang ke sini? Sepupuku dipukuli, tahukah kamu?" Mandy Lin berteriak dengan mata berair besar. "Peri dipukuli." Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat Cleo Fei Lin di samping Mandy Lin. Cleo Fei Lin sedang menutupi wajah cantiknya dengan tangannya saat ini, namun Fendi Zanders masih bisa melihat bekas tamparan di wajah Cleo Fei Lin, yang sangat mempesona. "Fendi Zanders, kenapa kamu ada di sini?" Cleo Fei Lin mengulurkan tangan untuk menyeka air mata dari sudut matanya, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. "Adil, siapa yang memukulmu?" Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders bertanya pada Cleo Fei Lin dengan nada dingin. Fendi Zanders bisa menerima hinaan orang lain kepadanya, meskipun dia diserang secara verbal, dia bisa berpura-pura tidak melihatnya, tapi dia sama sekali tidak bisa menerima wanita yang menindasnya. Jika seorang pria bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri dengan baik, lalu apa yang bisa dia lakukan tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Cleo Fei Lin adalah tujuan utama Fendi Zanders. Saat ini, seseorang telah melanggar batas terakhir Fendi Zanders. "Fendi Zanders, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, cepat pergi."
Cleo Fei Lin tahu bahwa Fendi Zanders sebenarnya bukanlah generasi kedua yang kaya, dan kontaknya hanya karena Fang Zihua, jadi dia tidak ingin melihat Fendi Zanders menjadi besar, dan dia khawatir masalah ini akan berdampak pada Fendi Zanders. Aku bertanya padamu, siapa yang memukulmu? Melihat Cleo Fei Lin, Fendi Zanders mengertakkan gigi dan mengulanginya dengan suara dingin. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya, karena dia belum pernah melihat Fendi Zanders begitu marah.